Ternyata yang cantik itu prosesnya harus panjang. Ayo kita tanam sayur cantik di samping kolam ikan, Nake. Oh Nake. Hari ini Nake kami beli kandang 4 goni karena kita mau isi media tanam ke raised bed kita hari ini. Oh iya, hari ini kami turunnya itu ke sawah dari jalan yang ada di atas mata air kita. Andiko, karena ngangkat si kandangnya itu berat kali Nake, jadi ku lemparin aja langsung dari atas mata airnya. Sesampainya di bawah langsung aja Nake ku rata-ratain si tanah yang menumpuk di dalam raised bed kita. Tanahnya itu keras kali Nake, padat kali karena bekas dari tanah yang berair gitu. Ini juga alasanku Nake kenapa aku mau pakai raised bed. Karena kalau ditanam langsung di tanah sawah kayak gini, nanti lama-kelamaan tanahnya itu bakalan mengeras. Jadi sayur yang kita tanam itu nggak bakalan subur dan nggak bakalan berkembang secara maksimal. Oh iya, kemarin penutup sampingnya itu belum dibuatin sama Bapak Leo, jadi hari ini langsung aja lah aku buatin Nake biar raised bednya nanti bisa diisi. Tempatnya tadi sudah selesai, langsung aja ini Nake aku mau cari humus di bawah batang bambu. Dan lihat Nake, si tanah humus di bawah bambu ini tadi bener-bener hitam kali Nake, kelihatannya aja udah bener-bener subur. Belum lagi nanti dicampur sama pupuk kandang ayam yang tadi udah kita beli. Oh iya, ternyata ambil si tanah humus ini capek juga ya Nake. Ku dapat itu kira-kira ada 4 goni, tapi isinya itu nggak lebih dari setengah Nake, bahkan kurang dari setengah goni. Nggak cuman ngambilnya yang capek, ternyata ngelangsirnya untuk sampai di dekat raised bed kita juga lelah kali. Nggak cuma lelah, tapi di bawah bambu itu juga banyak kali nyamuknya. Jadi kuputuskan aja Nake untuk isi raised bednya itu sedikit aja dulu, semampuku dulu. Selesai ambil si tanah humus, aku itu mau ambil dedaunan dari bambu ini Nake. Jadi aku mau isi raised bednya itu pakai dedaunan kering ini dulu karena di sini banyak kali daun bambu, jadi aku ambilnya daun bambu. Dari banyaknya dedaunan ini aja kita itu udah tahu kan Nake kalau bambunya itu di sini melimpah. Ternyata ngambil si daun bambu ini tadi mudah kali ya Nake, nggak terasa udah 2 goni. Dan sekarang ini goni yang ketiga. Dan akhirnya goni yang ketiga juga penuh, jadi langsung aja kita bawa ke dekat raised bed kita. Kayaknya aku ketagihan Nake lempar-lempar dari atas si mata air. Karena kalau dilempar cepet kali Nake sampai di bawah. Tapi harus hati-hati ya Nake. Jangan nanti kita asik-asik lempar dari atas tiba-tiba ada yang ketimpuk di bawah. Langsung aja Nake, semua daun bambu yang kita ambilin tadi langsung kita masukin ke dalam raised bed kita. Selain untuk mengirit si media tanamnya, si daun bambu kering ini juga bisa jadi kompos. Setelah itu langsung kucampurin lah semua Nake, tanah humus yang kuambil tadi di bawah bambu sama kandang ayam yang kita beli tadi. Tapi untuk semua tanah humus ini Nake, kandang ayamnya cuman kupakai 1 goni yang ini. Capek juga ya ternyata Nake untuk penuhin si raised bed itu. Memang terkadang Nake yang kita pikirkan gak sesuai sama ekspektasi yang terjadi di lapangan. Tadi konsep kerja yang kupikirkan dari rumah itu sebenarnya simple kali lah Nake, tapi ternyata eksekusinya itu lumayan capek. Makanya langsung aja Nake tadi kuputuskan untuk kerjain raised bed itu sebisaku, secukup bibit yang kubawa tadi aja. Dan untuk kelanjutannya nanti kita lanjut di lain hari di next video. Sesudah media tanamnya tadi tercampur Nake, langsung aja lah ku masukin ke dalam raised bed kita. Dari tanah yang banyak tadi, bener kan Nake dugaanku, nggak banyak Nake raised bed ini yang terisi. Tapi kayaknya untuk bibit-bibit tanaman yang kubawa tadi cukup lah ini Nake. Tadi itu aku ada bawa bibit sayur cantik si sawi pagoda, sayur botol atau pakcoy, terus daun sup, dan ada juga bibit cabai keriting. Semua bibit-bibit ini ku ambil dari depan rumahku. Si sawi pagoda ini kemarin aku dapat bibitnya itu 0 rupiah dari toko oren. Dan ini dia setelah ku semai dan ku pindahkan ke dalam polybag. Kalau udah besar si sawi pagoda ini cantik kali loh Nake, nanti bentuknya kayak bunga gitu. Siapa dari kalian yang udah pernah makan si sawi pagoda ini? Kayaknya kalau di pasar buah brastagi si sawi pagoda ini harganya mahal. Terus ini juga ada Nake daun sup yang kemarin itu ku semai juga dari benih. Karena aku sebenarnya itu memang hobi kali berkebun Nake. Setelah itu aku juga tadi ada bawa bibit sayur botol. Dan tebakan kalian juga
juga bener, ini juga aku semai sendiri di depan rumah. Dan yang terakhir aku itu ada bibit cabai keriting. Kemarin benihnya itu ku semai dari sisa dapur cabai yang udah busuk. Semoga bisa tumbuh dengan baik lah ya kan Nake, biar ikut memeriahkan di sawah kita ini. Selesai ditanam, hal yang paling gak bisa dilupakan itu harus disiram ya Nake. Enaknya di sawah ini berkebun, air itu berkelimpahan Nake. Jadi untuk siram menyiram itu kita itu gak kekurangan air. Tinggal ambil di sungai kecil di depan mata air, langsung dapat air yang jernih dan segar. Jeng 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 jereng jeng. Akhirnya semua bibit yang kubawa dari rumah tadi selesai tertanam. Sebenarnya aku itu udah banyak pesan benih-benih sayuran Nake untuk disemai. Kangkung juga ada, tadi aku itu kelupaan bawa, padahal si kangkung itu tinggal ditabur Nake, nggak perlu disemai dan dipindah tanamkan. Ini dia kebun mini kita di samping kolam ikan. Nantikan keseruan kita tanam menanam berikutnya. See you di next video, bye bye Nake.